Halo teman-teman semua, selamat datang di channel On Comedy. Kali ini kami akan membahas atau menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Windbreaker. Film ini menceritakan seorang siswa SMA yang bernama Sakura Haruka yang hanya tertarik kepada orang-orang kuat. Oleh karena itu, dia memilih sekolah purin yang isi sekolahnya berandalan dan suka melakukan tawuran. Dia juga bertekad untuk menjadi yang terkuat dan berada di puncak di sekolah itu. Wah, bagaimana ya keseruan perjalanannya Sakura? Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai, seorang pemuda yang bernama Sakura Haruka baru saja terbangun dan hendak melakukan aktivitasnya. Dia pun berjalan-jalan di sebuah jalan di pusat perbelanjaan. Saat bersamaan, ada 5 orang berandalan yang sedang mengganggu seorang wanita cantik. Walaupun dia diganggu oleh 5 orang berandalan, terlihat wanita itu tidak terlihat ketakutan. Dan ketika wanita itu hendak pergi, berandalan itu memegang tangannya kuat-kuat hingga wanita itu merasakan kesakitan. Tiba-tiba saja seorang pemuda datang menghampiri mereka dan ternyata dia adalah Sakura Haruka. Sakura berkata kepada berandalan itu, "Jangan melakukan hal bodoh di siang bolong begini." Berandalan itu yang tidak terima dengan kata-kata Sakura, dia hendak memukul Sakura. Akan tetapi, Sakura berhasil menghindarinya dan memukul balik. Tidak berlangsung lama, terlihat Sakura berhasil menghajar semua berandalan itu. Sakura pun berkata kepada berandalan itu untuk mengingat wajahnya yang bernama Sakura Haruka dari SMA Purin. Sakura pun hendak pergi dari tempat itu, akan tetapi wanita yang diganggu oleh berandalan-berandalan itu mengejarnya dan memberhentikannya. Wanita itu berterima kasih kepada Sakura karena telah menolongnya. Sakura pun terlihat kebingungan dan tidak menyangka kalau wanita itu berterima kasih kepadanya. Karena sebenarnya dia menghajar berandalan-berandalan itu bukan untuk menolong wanita itu. Akan tetapi dia hanya muak dengan tingkah mereka yang sok kuat padahal aslinya lemah. Meskipun begitu, wanita itu mengajak ke toko atau kedainya untuk menawari dia makan. Disinilah kita mengetahui bahwa Sakura baru saja pindah ke kota ini. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Tachibana Kotoha. Kotoha menjelaskan bahwa baru-baru ini terjadi keributan antara tim dan geng, dan hal itu membuat keamanan kota ini menjadi buruk. Wanita itu pun berkata bahwa penampilan Sakura sangat unik. Dia terpukau dengan rambut dan bola matanya yang berbeda. Sakura pun berkata kepada Kotoha, kenapa Kotoha sangat aneh. Biasanya orang-orang akan jijik dengan penampilan Sakura itu. Kotoha menjawab bahwa dia sudah terbiasa melihat yang lebih gila. Sakura pun berkata bahwa penampilan tidak ada hubungannya dengan perkelahian. Karena itulah dia datang ke kota ini untuk bersekolah di sekolah purin, di mana sekolah ini mempunyai reputasi akademis yang buruk. Akan tetapi, tawuranlah yang lebih kuat dan berisi orang-orang berandalan dan buangan. Dia juga berkata bahwa dia akan menjadi orang terkuat dan berada di puncak di sekolah itu. Pembicaraan mereka pun terpotong oleh seorang kakek-kakek yang hendak pergi dari toko itu. Sakura yang melihat barang kakek itu tertinggal, dia mengambilnya dan memberikannya kepada kakek tersebut. Kakek itu pun berterima kasih dengan memberikan sebuah permen yang dititipkan kepada Kotoha untuk Sakura. Kemudian Kotoha berkata kepada Sakura bahwa Sakura telah tepat untuk memilih sekolah purin. Akan tetapi Kotoha juga mengatakan bahwa Sakura tidak akan pernah meraih puncak. Jangankan meraih puncak purin, Sakura yang sekarang tidak akan pernah diladenin oleh siswa-siswa purin. Sakura yang mendengar itu tidak terima dan mengatakan bahwa Kotoha tidak tahu dengan kekuatannya. Kotoha pun menjawab, Sakura memang hebat,
Tetapi tetap saja Sakura tidak akan mampu untuk meraih puncak purin. Alasannya karena Sakura sendirian. Kotoha juga menambahkan, dia tidak membahas tentang kekuatan fisik. Dan lebih baik Sakura bertemu dengan anak-anak purin untuk mengetahui alasannya. Sakura yang kesal mendengar itu, dia pun pergi dari toko itu. Saat bersamaan di tempat lain, beberapa berandalan terlihat sedang melakukan keonaran. Dan tanpa disengaja, Sakura bertemu dengan mereka, yang ternyata mereka adalah orang-orang yang sudah dihajar oleh Sakura sebelumnya dengan anggota yang lebih banyak. Ternyata orang-orang itu sedang mencari Sakura untuk balas dendam. Kemudian orang yang ternyata pemimpin dari berandalan-berandalan itu mengejek penampilan Sakura yang rambut dan matanya berbeda seperti kucing. Tanpa peringatan, Sakura pun langsung menghantam orang itu dan terjadilah baku hantam solo versus squad. Kotoha yang mendengar keributan di luar, dia bergegas keluar untuk melihatnya. Akan tetapi, salah satu berandalan malah menyekapnya dan menyandaranya. Sakura yang melihat itu langsung menendang dan menghajar hingga orang itu terkapar. Karena pihak musuh terlalu banyak, ditambah lagi harus melindungi Kotoha, Sakura pun terpojok dan terkena sayatan di kakinya. Karena kakinya terluka, Sakura pun tidak bisa bebas bergerak, sampai-sampai dia hampir terkena pukulan tongkat bisbol. Akan tetapi seseorang datang yang terlihat memakai baju sekolah SMA Purin melindungi mereka berdua. Kemudian orang itu, yang ternyata namanya adalah Hiragi, berkata kepada berandalan-berandalan itu, mereka seharusnya mengerti apa artinya menggunakan senjata di kota ini. Dan ternyata Hiragi tidak sendirian, ada 3 orang lainnya di belakangnya. Dan kemudian baku hantam pun kembali terjadi. Sakura terlihat keheranan karena melihat para penduduk yang mendukung kelompok Hiragi. Kotoha menjelaskan bahwa dari dulu kota ini penuh dengan tawuran antar geng dan kelompok. Akan tetapi, semua berubah sejak 2 tahun lalu. Dan yang membuat perubahan itu adalah SMA Purin. Diawali dengan memasang papan tanda di gerbang masuk kota yang bertuliskan, siapapun yang melukai seseorang, rusak barang, dan membawa niat jahat, mereka akan dihajar oleh anak-anak Bopurin. Bopurin adalah julukan untuk anak-anak SMA Purin yang diberikan oleh warga kota. Setelah menghajar para berandalan, kelompok Hiragi dihampiri oleh warga kota dan mendapatkan ucapan terima kasih. Sedangkan Sakura yang sebelumnya berpikir bahwa anak SMA Purin adalah sekelompok berandalan yang suka tawuran, merasa kesal karena melihat anak SMA Purin malah terlihat seperti pahlawan. Sampai-sampai dia menolak lukanya disembuhkan oleh nenek-nenek warga kota tersebut. Kemudian Kotoha menghampiri Sakura. Dia mengobati luka Sakura sambil berkata bahwa Sakura dibutuhkan oleh orang-orang di kota ini. Akan tetapi Sakura yang masih kesal, dia berkata bahwa dia tidak dibutuhkan oleh orang-orang dan dia tidak mau terlibat dengan orang-orang. Akan tetapi Kotoha menyangkalnya. Dia pun bertanya, lalu kenapa dia membawakan barang kakek tua sebelumnya dan menyelamatkan Kotoha? Kotoha percaya bahwa Sakura bisa menjadi orang yang dia inginkan. Nah, itulah alur cerita anime Windbreaker untuk episode yang pertama. Bagaimana kelanjutan perjuangan Sakura untuk mencapai puncak sekolah Purin dan menjadi yang terkuat? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di channel On Comedy.